Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi kita lanjutin lagi materi tentang block state management. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi block provider. Nah, kita mempelajari menyinggung tentang dependency injection ya. Jadi ini kita plus, kita minus. Nah, ini udah bisa. Karena dia kita injeksi suatu kelas counter ini itu menginjeksinya menggunakan block provider. Nah, nanti di dalamnya kita pakainya di sini ada ya. Jadi di scaffoldnya kita langsung pakai buat decrement, buat increment itu langsung ada di sini di bodinya scaffold. Nah, untuk datanya itu malah masuk ke data widget di sini ya. Di data widget juga nggak ada apa-apa, cuman kontainer merah doang. Nah, ternyata di tengah-tengahnya ada sebuah center widget yang kita ekstrak lagi nih. Baru di center widgetnya kita butuh nih data dari counternya. Nah, kita tinggal ambil menggunakan konteks ini. Ya, kalau misalnya udah dapat datanya, ini merupakan kelas yang sama nih. Jadi di sini kelas yang sama dengan kelas plus atau minus ya. Jadi kalau kita mau increment, decrement, increment itu udah bisa. Dia satu kelas yang sama karena menggunakan data dari konteks ya. Data dari sini nih, dari yang kita udah injeksi nih. Kelas yang kita injeksi adalah kelas counter. Jadi kelasnya ada di sini. Nah, ini kita bisa sebut sebagai injection class counter. Nah, ini kita menginjeksi kelas counter. Jadi kita punya kelas yang sama. Kalau kita ambil dari konteks itu udah pasti sama lah pokoknya intinya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin idenya adalah biar teman-teman lebih paham ya. Di sini kita coba ulang lagi deh ya biar kita paham nih. Jadi kelas bloknya, kalau pertama-tama teman-teman bikin kelas bloknya counter nih. Counter mulainya bikin kayak gini ya. Ini teman-teman mungkin udah bisa ya bikin kelas counternya. Oke, ini nggak usah dihapus. Nah, untuk page-nya kita hapus deh. Page-nya kita hapus, main dartnya juga kita ulang semua gitu ya. Jadi kita baru nyiapin satu buah kelas counter seperti ini. Nah, kemudian di main dartnya kita tinggal import aja nih material dart. Kemudian kita bikin void main seperti biasa ya. Kemudian kita jalanin sebuah aplikasi. Kita namain aja my app. Nah, seperti ini ya, biasanya kayak gini. Namanya my app. Kemudian di sini kita pasang stateless buat my app-nya. Nah, biasanya di sini returnnya material app. Ya, seperti ini. Home-nya kita pasang home page. Nah, teman-teman sebenarnya mau pasang di atas material app bisa atau mau pasang di sini juga bisa. Ya, kita coba pasang di atas material app. Jadi ini kita cut, kita pasang block provider dulu. Nah, datanya kita pasang di sini, kita pasang child, di sini kita tinggal paste. Nah, di sini nge-create sebuah konteks ya. Sebuah function, kita akan nge-create apa? Kelas counter. Nah, kelas ini yang nanti akan kita injeksi ke dalam semuanya ini. Jadi kita menginjeksi di sini di my app ya. Jadi kita material app ya. Intinya di sini kita menginjeksi di material app, di atasnya material app. Kemudian di homepage ini, homepage itu isinya adalah kita pecah nih ya. Jadi di sini misalnya ada sebuah folder home gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada home.dart. Home.dart, baru di sini kita pasang homepage. STL homepage. Ya, yang returnnya tinggal pasang scaffold. Seperti ini teman-teman. Scaffold. Ini jangan lupa homepage-nya kita import ya. Kita import // masuk ke home, ambil home dartnya. Seperti ini, sesimpel ini. Kita save. Yaudah, ini scaffold kosong. Ya, kita mau kasih F bar bisa, kita pasang F bar. Title-nya kita pasang sebuah teks. Ini adalah materi tentang
dependency injection. Oke, seperti ini. Ini kita kepasang konstan aja buat memorinya lebih, performance-nya lebih bagus ya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada kriwel-kriwel biru kayak gini, kita coba hover. Nih biasanya ngapa nih? Kita coba klik bohlam ini aja. Oh ternyata kita disuruh pasang konstan biar dia nggak di build lagi, karena ini konstan sebuah teks yang nggak dynamic gitu, nggak berubah-berubah. Jadi kita pasang konstan aja. Biar buat, sebenarnya konstan ini buat memori ya, performance ya. Buat performance aplikasi kita biar lebih enteng gitu. Oke, kemudian di bodinya kita akan buat sama ya sebenarnya. Kita pasang center, di tengah-tengahnya ada row. Childrennya itu kita pasang Inkwell seperti ini. On tab-nya kita pasang kosong dulu. Kemudian di sini ada child-nya sebuah size box. Height-nya itu 50, width-nya 50. Oke, seperti ini. Kita pasang icons.remove. Kita kasih warna colors.white. Oke, kita save. Mungkin Inkwell-nya kita bungkus dengan material app ya, material biar kita bisa kasih warna colors.amber, kuning ya, warna kuning. Nah ini dia nih, kenapa kita harus kasih warna material? Karena kalau kasih kontainer, misalnya ini jangan 50 deh, 100 saja karena kekecilan. Nah kalau 100 kan bentuknya kayak gini. Nah ini jadi ada kayak splash gitu ya, tuh jadi kayak sebuah button dia. Karena kalau misalnya kita kasihnya kontainer, malah dia nggak bisa diklik. Bukan nggak bisa diklik, bisa diklik nih. Kalau bisa di print sini, ini diklik, bisa nih, diklik tuh bisa ya. Kalau kita buka, coba kita restart. Kalau kita klik, nah ini diklik kan, bisa kan. Nah cuman dia nggak ada splash screen-nya. Kalau kita klik, nah itu nggak ada splash dari Inkwell. Inkwell itu di atasnya jangan pasang kontainer buat kasih warna, pasangnya material. Karena material itu beda ya. Nah kalau kita pasang material itu udah bisa tuh, jadi ada kayak efek button gitu. Oke, udah bisa nih. Jadi kita pasang konstannya di sini aja. Oke. Nah ini buat decrement. Oke, ini buat decrementnya. Nah buat satu lagi, di sini kita butuh kontainer yang kita kasih width-nya 200, height-nya 100. Kita kasih warna, coba colors.red. Kita coba save. Nah jadi kayak gini nih. Kemudian ini kita pasang lagi. Ini satu lagi buat yang tambah. Ini increment. Sama ya, modelnya sama. Nah ini tinggal row-nya tinggal kita pasang main axis-nya saling menjauh aja, space evenly. Jadi kayak gini, ada minus, ada plus. Nanti di tengah-tengahnya, nah untuk data ini kontainer merah, kita pasang di tengah-tengahnya sebuah kontainer lagi, sama seperti dia nih. Ini kita copy aja kontainernya, kita pasang di child-nya dia, kita paste ya. Tapi ini bukan merah, ini jadi merah kuning ya. Kita pasang ember. Mungkin ini ukurannya ini nggak ngefek ya. Jadi kalau tanpa ukuran itu nggak ngefek, karena dia ada di dalam kontainer. Kecuali kita bungkus dengan stack baru bisa. Jadi si kontainer ini kita kasih margin aja, add inset dot all 20. Nah jadi kayak gini, merah, kuning. Nah di sini baru kita tambahin lagi childnya, kita copy. Jadi di sininya di dalamnya lagi ada warna biru, merah, kuning, biru. Nah seperti ini. Mungkin height-nya kita taikin ya, jangan 100 tapi 200 kayak gini. Biar kelihatan nih merah, kuning, biru. Mungkin ini jangan warna kuning deh,
biar kita pasang hijau aja. Hijau ya. Ini buat negatifnya. Ini juga kita pasang warna hijau. Seperti ini. Ini plusnya, ini minusnya. Nah, nanti di birunya kita pasang sebuah center, child, sebuah teks, baru nih kita pasang teksnya. Ini datanya nih. Kita kasih style, text style, size-nya kita pasang 50. Ini konstan seperti ini. Ini konstan juga. Oke. Jadi kayak gini. Mungkin ini kita kasih warna colors.white aja. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi kalau mau plus, minus, nah ini di tengah-tengahnya ada 3 tumpukan. Berarti di sini scaffold, nanti ada row ya. Ini harusnya ada row. Ada 3 buah button minus buat remove ya, kurang. Buat yang di tengah-tengahnya nanti ada datanya juga. Ini box merah. Kemudian ada satu lagi, ini buat tambah. Seperti ini teman-teman. Mungkin ini kita pindahin agak ke atasan di sini. Biar teman-teman paham nih konsep dependency injection. Oke, ini kita copy dulu. Biar pasangin di sini. Ini juga. Ini buat tambahnya. Jadi di dalam scaffold itu ada row, kurang, ini box merah, ada tambah ya. Jadi sini kurang box merah dulu. Nah, di dalam merah itu ada child lagi. Di sini kita pasang lagi, ini merah, di bawahnya merah. Itu ada kuning. Nah, ini ada box kuning. Seperti ini ya, teman-teman. Mungkin kita kecilin dulu aja. Kita kecilin angkanya, tulisannya, hurufnya. Nah, di kuning ini ya, merah, anaknya merah itu ada kuning. Nah, nanti di kuning ada punya anak lagi. Ya, anaknya kuning itu apa? Biru ya tadi ya. Hijau. Apa nih warnanya? Biru. Nah, di sini ada biru. Baru di biru itu dia punya anak lagi. Mungkin kita geser ke samping aja deh. Nah, si biru ini punya anak lagi, yaitu widget center. Widget center baru ada teks. Nah, ini center, baru ada teks di sini. Oke, jadi kita nyamping ya, biar karena ke bawah nggak muat nih. Nah, ini senternya. Kemudian di sini kita pasang lagi, baru punya anak teksnya. Nah, konsepnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman tanpa dependency injection nih, misalnya kita tanpa dependency injection, artinya di sini kita bikin inisial datanya dulu, counter kayak gitu ya. Kemudian ini my counter, kita inisial datanya counter di sini. Oke, ini kita hapus aja. Nah, my counter ini kan kita udah bikin inisial datanya. Berarti ini adanya di mana? Di scaffold nih. Kita inisial datanya di sini. Nah, data itu kalau misalnya mau dipakai di teks ini ya, di teks angka ini, maka dari data inisial ini kita harus lempar via konstruktor ke bagian row-nya. Nah, row mungkin kita kasih ke merah ya. Jadi kita di sini ada kontainer ini coba kita ekstrak nih. Ya, jadi ini kita coba klik kanan, refactor, kemudian kita ekstrak widget. Nah, ini widget merah. Nah, ini merah ya. Nah, ini merah. Kemudian kelas merah ini kita pisah, file di sini. Nah, ini widget merah. .dart. Import lagi material. Kemudian kita pasang stateless. Di sini adalah merah. Return sebuah kontainer seperti ini. Oh, sorry. Kelasnya udah jadi kayak gini. Kelas merah ya. Nah, kemudian di kontainer merah, ini kontainer kuningnya kita ekstrak lagi nih. Klik kanan, refactor, kita ekstrak widget lagi, ini kuning. Nah, seperti ini.
ya. Jadi kelas kuningnya kita cut, kita ekstrak lagi di sini. Merah, kuning dot dart. Kita import dulu materialnya. Dan kita paste di sini. Ini buat kuning. Kemudian ada biru lagi nih. Nah, birunya kita ekstrak lagi. Kita ekstrak widget. Ini ada widget biru seperti ini. Nah, kelas birunya kita cut, kita akan pasang di sini lagi biru.dart. Kita paste di sini, jangan lupa diimport ya materialnya. Oke, selesai. Nah, mungkin di tengah di biru, setelah habis biru ada center. Nah, ini centernya kita ekstrak lagi nih. Kita ekstrak lagi di sini, ekstrak widget, center widget. Center data deh, center data ya. Karena kalau kita ekstrak menjadi center aja, nah itu namanya nanti sama nih. Kalau kita ekstrak widget center di sini, nah namanya tuh jadi sama, jadi widget center nih. Bingung dia tuh, jadi ada error malah di childnya ya. Jadi nama ini kalau mau nge-ekstrak suatu widget itu ekstraknya dengan nama yang berbeda. Center data misalnya kayak gini. Nah, center data kan nggak ada ya. Nah, center data kita cut di sini, kita bikin lagi center data .dart. Nah, ini kita import lagi materialnya. Material. Oke, kita paste di sini. Ini center data. Baru dia ada teksnya nih. Teksnya mau diekstrak lagi kan? Karena di sini beda, turun lagi kan? Nah, teksnya beda widget lagi. Misalnya kita ekstrak lagi. Ini adalah data widgetnya. Nah, data widgetnya kita cut. Baru di sini kita pasang data widget.dart. Kita import lagi materialnya. Ini baru kita paste. Dan selesai nih, teman-teman. Bisa bayangin nggak? Di sini sangat jauh ya. Jadi jangan lupa data widgetnya kita import. Kemudian center datanya juga kita import. Kemudian kuning, birunya juga kita import nih di sini. Kemudian merahnya, di merah kita import kuning. Di home-nya kita import merah. Seperti ini. Nah, ini udah diimport semua ya. Jadi, kalau teman-teman punya kelas seperti ini, myCounter, misalnya di main dartnya kita langsung material app ya, nggak perlu pakai provider. Ini bakalan repot banget ya, sangat-sangat amat repot. Ya, jadi di sini material app doang, bener-bener kosong, cuman my app. Kita nggak ada dependency injection sama sekali. Material app langsung return homepage. Di homepage kita inisial data homepage di sini ya. Nah, myCounter mau dipakai di mana? Ini buat decrement ya. Ini masih gampang nih, tinggal pasang myCounter titik decrement, masih gampang ya. Buat increment juga masih gampang, myCounter titik increment. Nah, ini lebih gampang. Cuma kalau kita masuk ke merah, sedangkan data yang digunakan untuk menggunakan myCounter di sini, block buildernya itu ada di teksnya nih. Berarti kita harus ngelempar myCounter ini ke dalam konstruktor merah dulu. Kita kasih nih myCounter di sini. Merah ya, di widget merah. Di widget merah kita tambahin. Ya, di sini kita pasang this.merah myCounter seperti ini. Nah, tinggal kita pasang counter. Di sini adalah myCounter. Seperti ini, jangan konstan nih, nggak boleh. Karena data ini nggak konstan. Jadi kayak gini ya, myCounter kita tambahin ke konstruktor merahnya. Nah, di sini kan sebenarnya datanya tuh ada di bawahnya biru. Biru juga jadi di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman inisialnya di scaffold seperti ini ya, di home ya. Teman-teman kan inisialnya di sini, di homepage, di scaffold ya. Nah, kalau teman-teman pasangnya di sini nih, berarti kalau mau pakai datanya di bawah, teman-teman harus ngelempar via konstruktor ke merah ya. Teman-teman dari merah harus ngasih lagi ke kuning. Repot banget kan? Kalau misalnya kuning udah dapet, kasih lagi ke biru, kasih lagi ke center, kasih lagi ke teks.
baru si teksnya ini punya data dari inisial yang ini, dari data counter yang ini, counter yang sama. Itu bener-bener PR teman-teman, sangat amat PR. Jadi kita lempar ke merah dulu nih my counternya, kemudian di merah kita kasih ke kuning ya. Di sini my counternya kita kasih ke kuning. Nah di kuning juga jangan lupa ditangkap ya. Di sini kita pasang counter, di sini ada my counter ya namanya, kita pasang di sini di titik my counter, kasih koma, nggak boleh konstan. Nah kalau kuningnya udah punya, kan datanya masih ada di bawahnya biru nih. Jadi kuning kita lempar ke biru lagi, di birunya juga kita kasih my counter. Jangan lupa di dalam birunya kita pasang ya counter, kita pasang namanya my counter. Di sini kasih this.myCounter seperti ini, nggak boleh konstan. Nah masih ada lagi karena di sini biru baru masuk ke center, pasang lagi di sini, kita lempar lagi datanya. Nah di sini jangan lupa nangkep lagi ya counter. Di sini ada namanya my counter, di sini kita pasang konstruktornya, nggak boleh konstan. Ternyata masih ada lagi yang dipakai tuh cuman sebenarnya di datanya nih, di data di sini nih, maksudnya di teks ini, di data ya. Jadi di datanya kita kasih my counter. Oke, di data widget kita tangkap ya this.myCounter. Di sini tipenya counter, my counter seperti ini, nggak boleh konstan. Nah datanya kan di sini nih, angka 0, angka 1. Nah ini yang kita bungkus dengan block builder. Kita cut aja dia block builder, kita ngebuild apa gitu ya. Di sini kita pasang buildernya, kontrol spasi, kita return seperti ini, tinggal kita pasang state-nya. Nah block builder, bloknya dari mana? Nah nama bloknya di sini yaitu kita ambil dari kelas myCounter kita. Ini kelas yang sama dengan, kita pasang konstan aja. Kelas myCounter ini itu didapat dari sebelumnya nih, sini data widget myCounter nih. Dapat kan? Merah center nih data widget this myCounter. Oke. Udah nangkep. Ini kenapa error nih? Konstan. Oh, nggak boleh konstan nih. Mana dia? Yang mana yang konstan ya? Data. Oh, nggak boleh konstan ini. Oke, sip. Nah, ini udah bisa nih, teman-teman. Jadi dari home nih, inisial datanya di sini, di scaffold ya. Kita masang inisial data kelas blok kita di sini, counternya. Kemudian kita harus ngelempar ke merah. Kenapa harus dilempar ke merah? Karena datanya di sini nih. Merah masuk dulu, habis merah kuning, habis kuning ke biru, baru ke tengah-tengah, ke center widget, baru ke datanya seperti ini. Jadi di merah itu kita dari sini kita lempar dulu kelasnya ke sini, kita lempar lagi via konstruktor ke kuning, kita lempar lagi ke biru, kita lempar lagi ke center, baru dipakainya di sini. Sebenarnya ini PR banget ya. Kalau misalnya mau pakai di bawah, ya udah kita nggak usah ngelempar ke sini nih. Ya, jadi udah langsung pakai aja kayak gini. Bisa nggak? Bisa. Jawabannya adalah penggunaan dependency injection. Udah itu syaratnya. Itu maksudnya dependency injection tuh gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngeinjeksi di sini, dia kan udah nyambung nih sebenarnya via konteks nih, via pembuluh darah nih. Jadi via pembuluh darah ini kan udah nyambung. Tinggal kita pakai aja dependency injection. Menggunakan apa? Menggunakan block provider. Nah kalau misalnya kita masih kayak gini, masih ngelempar via konstruktor, sebenarnya ini bisa plus minus. Ini decrement, oke udah. My counter ini udah. Decrement, increment. My counter masuk ke merah, merah dapat. Di sini kita lempar lagi ke kuning, kuning dapat. Lempar lagi ke biru, biru dapat. Kemudian kalau birunya udah dapat, masuk ke center dapat. Di sini juga udah dapat. Coba kita save, kita coba restart. Oke, kita coba kita klik plusnya. Nah, ini baru berubah nih. Ya, berubah dia. Aman kan? Aman, cuman PR banget kalau misalnya ini baru berapa tingkat nih ya. Kita ngelempar konstruktor baru berapa tingkat di sini.
ngelempar ke merah 1 2 3 4 5. Kalau misalnya di sini merah, kuning, hijau, hijau, biru, ungu dan Magic Hibinio gitu kan panjang banget ya, sampai sini bisa nih. Dan teman-teman bakalan kesusahan banget buat ngelempar ini lagi, ngelempar lagi, di sini ngelempar, di sini ngelempar. Padahal di kuning merah ini nggak digunain nih, my counternya. Yang digunain kan di ujung, di ujungnya adalah di sini nih. Dia mau pakai blok yang sama nih. Jadi kalau misalnya kayak gini, itu PR banget nih tanpa dependency injection. Makanya dependency injection itu kita menginjeksi suatu kelas biar dia bisa dipakai di widget manapun gitu ya, yang ada di bawahnya kita injeksi. Misal kita ngeinjeksi di scaffold, ya udah semua yang ada di bawah scaffold ini bisa dipakai. Nah kayak gitu ya kelasnya. Kelas yang di sini kalau ngeinjeksinya satu kelas yang counter, maka di sini bakalan sama kelas yang itu juga gitu. Jadi nggak perlu takut itu beda gitu. Nah itu adalah materi tentang dependency injection. Berarti kalau kita mau ngerombak semuanya menggunakan dependency injection, jangan pasang pakai inisial kayak gini. Kita hapus. Kalau udah dihapus, nah teman-teman nggak bisa pasang di scaffold nih. Kenapa? Kalau kita pasang block providernya di scaffold di sini, dia itu nggak bisa karena dia satu build yang sama dengan ada data yang kita butuhin di sini. Jadi ibarat kata kita butuh datanya di sini, ya, my counternya di sini, tapi kita langsung pasang block providernya di sini. Ini contohnya kayak gini. Ini scaffold kita cut, kita pasang block provider. Nah di sini kita pasang childnya nih, childnya kita paste di sini. Nah di create-nya kita pasang konteks. Kita akan ngeinjeksi sebuah kelas counter. Nah di sini langsung dipakai nih maksudnya teman-teman ya. Jadi kita pasang di sini buat dapetin my counter kan kita tinggal ambil aja dari konteksnya ya. My counter nih namain my counter. Kemudian kita ambil dari block provider titik of context. Kemudian kita ambil di sini ini kelasnya ya, of context of apa? Of counter. Seperti ini. Nah, di sini error logiknya adalah seperti ini. Sebelum kita nge-create block provider ini, dia udah minta duluan datanya. Nah, ini nggak bisa nih ya. Jadi logiknya dia sebelum return, sebelum nge-create sebuah kelas kita injeksi. Jadi sebelum ngeinjeksi, dia udah minta dulu datanya. Karena my counter ini kita mau pakai di sini. Nah, ini nggak bisa. Maka dari itu pasanglah block provider paling atas. Jadi jangan pasang di situ ya. Pasangnya di my app gitu ya, atau di atasnya dia. Jadi kalau udah seperti itu, di sini kita langsung aja nih. Jadi di sini scaffold aja langsung ya, kita cut. Ini nggak perlu nge-create-nya di sini, salah kalau nge-create-nya di situ. Kita pasang aja, kita paste langsung kayak gini. Nah, di sini pasang block providernya di atasnya, yaitu di material app. Boleh di material app, boleh di sini. Ya, misalnya kita pasang di material app dulu nih. Kita cut. Ini kita pasang block provider, nge-create, kemudian kita kasih child, sini kita paste, nge-create, kita pasang konteksnya. Ya, jadi di sini kita langsung pasang counter seperti ini. Kita save. Nah, ini udah bisa. Kalau kita restart, ya ini kita plus bisa ya. Kenapa bisa? Ini masih via konstruktor nih teman-teman. Jadi dari main home, di home-nya kita pakai seperti ini. Cuman di sini merahnya masih kita pakai. Jadi merahnya harus kita hapus. Jadi langsung penggunaannya di teks saja. Jadi merah nggak perlu lagi nih nerima data, nggak perlu. Jadi di merah udah nggak perlu lagi nih kayak ginian. Udah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ngelempar ke kuning. Konstan ya. Nggak perlu lagi ngelempar ke kuning teman-teman. Udah nggak perlu nih merah. Kuning juga nggak perlu lagi nih. Nggak perlu nerima. Karena nggak kepake apapun di situ. Ini udah nggak kepake lagi. Ini biru juga nggak pakai. Di biru
langsung aja seperti ini. Kita nggak usah pakai, ini nggak usah dipakai, kita nggak usah ngelempar ke center lagi, nggak kepake ya. Dia di sini di center data juga konstan aja langsung, nggak pakai ini nih. Ini juga nggak kepake. Di sini data widgetnya baru tinggal kita pasang. Dia nggak perlu dari konstruktor, nggak perlu dari sini. Dia perlunya tinggal dari sini teman-teman. Ya jadi di sini kita tinggal panggil tipenya counter, my counter, sama dengan kita ambil dari blok provider dot of context seperti ini. Baru di sini tinggal panggil counternya. Kita save, kita restart. Ini mulai dari 0, kita plus bisa. Ya, jadi tanpa kita pasang di kuning, merah, kuning, hijau itu enggak, merah, kuning, biru ya. Enggak usah. Berarti bener-bener bisa. Nah, gimana kalau misalnya blok provider pasangnya ada di home? Bisa ya. Jadi ini kayak gini, material app kita pasangnya di sini. Child, kemudian kita pasang seperti ini. Nah, ini bisa ya. Kenapa bisa? Kita coba restart. Nah, ini masih bisa ya. Kenapa bisa? Karena ya ini beda build function. Di sini ngebuild ya udah material app. Di sini di atasnya home. Karena homepage-nya kepisah build metodenya, maka dia masih bisa. Pokoknya intinya sebelum kita mau gunain sebuah konteksnya itu harus di atasnya dia. Di atas homepage. Jadi kita pasangnya di sini nih. Bisa mau di atas banget di material app juga bisa ya. Kadang-kadang kalau teman-teman butuh ganti temanya nih kita mau pasang di sini nih, ganti tema gelap terang gitu ya kan, pakai blok. Maka kan di sini kan kita perlu datanya juga. Jadi datanya di sini ya. Data providernya di sini. Maka kita bisa harusnya material app-nya dipecah lagi nih di atasnya. Lebih di atas lagi gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin pembahasan tema nanti dulu. Jadi intinya adalah blok provider dipasang di bagian teratas sebelum kita mau gunain dia di suatu build function. Intinya gitu ya. Jadi itu adalah konsep lebih mendalam tentang dependency injection. Semoga teman-teman paham. Kita langsung lagi latihan ya di materi selanjutnya biar teman-teman lebih paham tentang block provider. Oke? Kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Oh ya, sebelum kita lanjut, sebenarnya teman-teman bisa juga tanpa kayak gini ya. Jadi tanpa menggunakan seperti ini ada shortcutnya sebenarnya. Shortcutnya itu adalah teman-teman bisa ambil dari konteks langsung nih. Konteks titik read, udah sesimpel ini bisa nih. Read dari counter. Nah ini bisa juga ya, sama nih. Ini kita copy, kita panggil dia di data widget seperti ini. Boleh kayak gini, boleh kayak gini, sama ya. Konteks.read. Jadi ini lebih singkat aja sih sebenarnya. Kalau mau teman-teman mau nulisnya lebih panjangan kayak gini juga bisa. Kita coba save, kita pakai yang konteks.read ya. Coba kita restart. Oke, aman, kita plus. Nah, ini sama. Bener-bener sama. Nggak ada bedanya ya. Jadi intinya dia tetap ngambil dari konteks, tinggal kita baca aja nih. Ya, seperti itu. Oke. Jadi cukup sekian, kita lanjut lagi ke video selanjutnya.